Saya tanya kenapa mau jadi marbot masjid? Kenapa mau jadi anak muda yang berkhidmat ke masjid? Betul. Kan ada hadis Rasulullah bahwasanya di antara 7 golongan itu ternyata ada satu golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nantinya. Jadi ketika para pengurus masjid yang sesepuh-sepuh itu sudah meninggal dunia, nanti kebingungan nanti imamnya siapa ya? Betul. Yang muazzinnya siapa ya? Yang menggerakkan programnya siapa ya? Ya. Kenapa? Dia bingung nyarinya. Kenapa? Ketika masih mengurus masjid, anak muda itu dikasih kesempatan diri yang berkualitas, yang finansialnya itu aman. Banyak ya. Hanya karena kita harus kaya, Betul, wajib betul, kaya. betul. Biar kita nggak direndahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di podcast Cermat Cerita Masjid. Tempatnya kita ngobrol santai seputar dunia kemasjidan dan bagaimana agar masjid kembali menjadi pusat peradaban umat. Alhamdulillah, kembali hadir tentunya di hari yang baru ini. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya tidak sendiri di kesempatan kita podcast pada kali ini. Saya telah kedatangan tamu spesial, tentunya bintang tamu ya dari Alhamdulillah, akhirnya ada anak muda yang kesini. Alhamdulillah telah datang hadir di podcast Cermat. Ada Ustadz Subandi dari Imam Masjid Muda Masjid Ismuhu Yahya Pontianak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Semangat luar biasa. Alhamdulillah semangat luar biasa. Ini ya. Luar biasa. Anak muda yang Alhamdulillah Ustadz ya. Sudah menjadi imam muda di Masjid Ismuhu Yahya. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Alamin. Langsung mungkin ya Ustadz ya. Iya. Sejak kapan Ustadz mulai diamanahkan ya menjadi seorang imam, menjadi seorang pemakmur di Masjid Ismuhu Yahya? Bergabung di Masjid Ismuhu Yahya, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Boleh silakan Ustadz untuk lebih lengkapnya lagi ya. Insyaallah ya. Silakan Ustadz untuk memperkenalkan Siap. diri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kakak semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, saya Bandi atau sering dipanggil Subandi dari Masjid Ismuhu Yahya Pontianak. Pontianak. Di Masjid Ismuhu Yahya Jauh. Pontianak. Kalau lebih tepatnya di Kuburaya. 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 Jadi Itu nama apanya, Ustaz? Kuburaya itu kabupatennya. Kabupaten Enggak Kuburaya. jauh dari Pontianak. Jadi berbatasan dengan Pontianak langsung. ibu kotanya langsung. Iya. Jadi Ismuhu Yahya itu di Kuburayanya. Kalau lebih lengkap lagi di desa mananya? Di Kecamatan Sungai Raya, di Desa Parit Baru nomor 2 di Kuburaya insyaallah. Iya. Nah, Mungkin lihat di sini. oh situ ya? Ya. Oke. Kamera Ustadznya di sini. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau ditanya kapan join di salah satu circle kebaikan, ditanya kapan join ke Masjid Ismuhu Yahya, Ismuhu Yahya. itu tahun 2022. 2022 sudah join di Masjid Ismuhu Yahya, keluar dari zona nyaman, Iya. bergabung di circle kebaikan. Akhirnya sampai hari ini tetaplah statusnya sebagai santri. Santri dan marbot. Kita sering nyebutnya santri sampai mati. Insya Allah. Dari tahun 2002 sampailah sekarang Allah amanahkan, luar biasa amanahnya. Salah satu program yang sedang dijalankan hari ini yaitu program Imam Keliling. Imam keliling. Imam Masya Allah. Keliling Indonesia. Hmm. Punya visi mengimami 1000 masjid di Di Indonesia. seluruh Indonesia. Ini mohon doanya ibu dan kakak semuanya, semoga impian ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sekarang kalau ditanya sudah berapa ketecapaiannya? Kurang lebih 87 masjid, Ustaz. Iya. Di Indonesia. Berapa kota? Kurang lebih 15 kota. Sudah ada di 6 provinsi. Jadi mohon doanya semoga Allah mudahkan dakwah ini. Ustaz. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga merata juga Ustadz ya. Siap, Dari insyaallah. Sabang sampai Merauke, insyaallah bisa terjangkau Amin. oleh Dan sekarang masih di Ustadz Lampung. Subandi. Iya, Dan masih di ketemu Lampung.
Antum. Masya Allah, alhamdulillah. Allah Masya takdirkan. Allah, barakallah, siap. Allah takdirkan pertemuan kita pada hari ini semoga senantiasa menjalin silaturahmi. Amin amin ya rabbal alamin. Kedepannya juga. Masya Allah. Oke, itu tadi ya perkenalan singkat teman-teman dari Ustadz atau imam muda kita ya, Masya Allah. Usia kalau boleh tahu Ustadz, boleh di Usianya kira-kira berapa lah usianya ya? kayaknya kita sama ya, Oh iya, sepantaran kita ya. seusia kitanya. Iya. Seperti ya usianya kelahiran 2000 ya, waktu 24 25 gitu. Iya, berarti Jalan 25 tahun. tahun ini ya Ustadz Tahun yang ini masuk jalan 25. November nanti baru 25 Wah, tahun. sama Ustadz. Oh iya. Ya, alhamdulillah saya juga kelahiran bulan November. Tahun Ya. berapa? Tapi saya tahun 2001. 2002. Oh 2002. Masih muda sekali. Ya, beda. Ya, masih ngobrol masih nyambung lah Ustadz. Iya, masih nyambung ya. Ya, alhamdulillah. Ada satu narasumber atau yang datang ya hadir di podcast Cermat dari kalangan anak muda yang menjadi masalah setiap takmir yang kami undang di sini Ustadz. Siap. Ya, semua takmir yang rata-rata bapak ya Ustadz ya, yang sudah ya yang mungkin memasuki usia pensiun ya, udah mulai nggak terlalu banyak pekerjaan di luar ya, jadi fokus dalam mengurus masjid. Ya, itu semua tantangan mereka adalah sulitnya mengajak anak muda. Anak muda di ke masjid ya. Mungkin sebelum saya nanya tentang kiat-kiat ya atau cara gimana sih biar anak muda itu datang atau mau ke masjid, mungkin pengen nanya ke Ustadz Bandi dulu lah ya. Gimana sih awalnya, kenapa tuh pengen menghidmatkan diri ya untuk belajar, untuk jadi santri hingga saat ini diamanahkan menjadi salah satu mahbot tadi ya, imam muda di Masjid Ismuhu Yahya. Kenapa alasannya, Ustaz? Jadi ini podcast anak muda pertama berarti. Betul. Oh, Betul, berarti Ustaz. sebelum-sebelumnya anak muda juga tapi umur orang 40, tua gitu ya. 40 ke atas. Masya Allah. Iya. Berkah selalu. Jadi kalau ditanya kenapa mau jadi marbot masjid, kenapa mau jadi anak muda yang berkhidmat ke masjid? Betul. Kan ada hadis Rasulullah bahwasanya di antara 7 golongan itu ternyata ada satu golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nantinya. Betul. Di yaumil akhir itu ada satu anak muda yang hatinya berpaut dengan masjid, yang memakmurkan masjid, yang menggerakkan program-program masjid, yang menghidupkan masjid. Di satu naungan itu sudah cukup sepertinya untuk memberikan motivasi untuk kita. Kenapa harus kembali ke Quran? Kenapa harus kembali ke masjid? Nah, kalau ditanya, saya dari dulu itu punya prinsip pengen jadi anak muda yang berbeda dari anak muda yang lain. Pengen jadi anak muda yang berbeda dari anak muda yang lain. Kalau hari ini banyak anak muda yang hobinya nongkrong di kafe, hobinya nongkrong di kedai, maka saya pengen jadi anak muda yang berbeda. Nongkrongnya di masjid. Nongkrongnya di masjid. Masya Allah. Khidmahnya di masjid. Nah, maka prinsip itulah yang hari ini men-trigger diri saya untuk sampai hari ini menjadi marbot masjid. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya mau bergabung di circle kebaikan, mau bergabung ke masjid? Ya karena saya sedang proses bagaimana memperbaiki diri. Biar apa? Biar nanti ketika saya meninggal dunia, saya wafat dalam keadaan meninggalkan warisan kebaikan. Dan mendapatkan kebaikan itu, salah satunya saya mendapatkan itu di masjid. Yang itu punya circle kebaikan di situ, punya sumber daya yang hari itu kita kuatkan dengan keimanannya, dengan ketaatannya, ketakwaannya. Akhirnya apa? Kita juga ikut imbas di situ, dapat kepenceritaan apa ya bahasanya, dapat kebaikan juga yang menular kebaikannya kepada kita juga. Akhirnya apa? Kalaulah kita berkawan sama orang penjual minyak wangi, minimal kita mendapatkan harumnya wanginya, mendapatkan harum wanginya. Kalau kita berkawan sama si tukang besi, ya kita dapat baunya besinya gitu. Tapi kalau kita berteman sama orang yang baik, walaupun kita belum baik, tapi kita selalu mendapatkan nasihat kebaikan dari orang baik itu. Maka saya pengen menjadi anak muda yang satu tadi kena terinspirasi dari 7 golongan yang mendapatkan naungan, ada satu golongan tadi. Yang kedua punya prinsip bahwasanya pengen menjadi anak muda yang berbeda dari anak muda yang lain. Yang ketiga adalah karena saya itu pengen terus ketika wafat tadi itu meninggalkan warisan kebaikan. Dan salah satunya mendapatkan kebaikan itu ya bergabung kepada circle yang mengajak dan mengingatkan dalam kebaikan. Salah satunya di masjid. Yang hari ini kita garap yaitu Masjid Ismuhu Yahya. Gitu, Masya Allah.
Ya. Tapi nggak banyak yang punya pemikiran seperti itu ya Betul, Ustadz ya. pasti. Itu yang jadi PR kita. Nah, mungkin kan ya Ustadz memang backgroundnya tadi sudah menjadi santri ya Ustadz Iya. ya. Kalau boleh tahu di mana tuh Ustadz? Di Masjid Ismaiyah ya? Oh, bukan santri di pondok gitu Ustadz? Iya. Oh, Jadi saya itu dulu memang belum pernah sekolah agama. pondok. Agama, sekolah umum semuanya. Negeri ya Ustadz? Negeri, SD, SMP, SMA. Jadi nggak pernah sekolah di bagian pondok, pesantren. Ketika kuliah barulah mondok di Pondok Ismaiyah ya. Oh iya. Jadi kita itu punya masjid, masjid itu punya pondok. Oh iya iya. Ada divisi amal pendidikan. Amal pendidikan itu punya ada namanya di prinsip masjid itu, fungsinya masjid itu kan ada namanya Baitul Quran. Baitul Quran itu salah satunya ada pondok pesantren, ada pondok Quran. Nah dulu saya sebelum untuk masuk di dalam circle kebaikan di Masjid Ismaiyah ya tadi, saya melewati jalur lembaga pondok Quran. Nah jadi santri, barulah hari ini diamanahkan setelah beberapa bulan naik jadi SPA, santri penerima amanah. Kalau di sini kan Satya, santri berkarya. Nah santri naik level jadi SPA. Kayak gitu Ustaz. Jadi memang sebelumnya nggak pernah mondok sama sekali. Mondoknya baru di Ismaiyah ya. Nah itu tadi Ustaz. Kenapa gitu? Kan sekolahnya negeri tadi, umum. Terketuk hatinya itu karena memang belajar baca-baca Al-Quran sendiri, atau ada yang memberikan nasihat nanti habis lulus SMA coba mondok gitu, atau memang dari diri sendiri, atau ada ajakan dari orang tua atau orang terdekat? Tentunya dari kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri, dan tentu ada ridho orang tua di situ. Ada ridho orang tua. Karena waktu itu saya SMP itu waktu itu kepikiran mau mondok di salah satu pondok yang saya inginkan waktu itu di Gontor. Iya. Tapi nggak tercapai karena waktu itu saya nggak betah meninggalin orang tua. Nggak mau jauh sama orang tua. Nah, jadi pada akhirnya nggak jadi mondoknya, jadi tetap melanjutkan sekolah negeri. Dan kalau ditanya kemauan diri sendiri memang mau mondok setelah kuliah. Di saat kuliah bahkan jadi santri di Pondok Quran Ismaiyah ya, tentu kemauan itu harus ada ridho orang tua di situ. Harus ada support dari keluarga. Dan ada satu nasihat dari Ustadz Adi Hidayat yang hari ini saya ingat. Waktu itu video itu durasi kurang lebih 1 menit itu di share sama kakak saya waktu itu. Durasi begini, narasi Ustadz Adi Hidayat menyampaikan begini. Di antara sekian banyak anggota keluarga, titipkan satu orang di sekian banyak keluarga itu, satu saja untuk dijadikan hamilul Quran. Satu orang anak saja yang itu berkiprah dengan masjid, dengan Quran, berkhidmat dengan Quran, ngafal Quran, mengamalkan Quran, maka satu orang anak itu akan memberikan 10 syafaat, memberikan syafaat untuk keluarganya. Jadi satu orang tadi, misalnya saya ambil bagian di situ, maka nanti kedepannya saya bisa membawa hidayah untuk keluarga saya. Yang hari ini mungkin jauh dari Quran, jauh dari masjid. Jadi saya pengen jadi anak yang bisa menjadi wasilah syafaat untuk orang banyak. Satunya keluarga. Gitu. Ya. Berarti itu tadi ya. Kemauan diri sendiri. Dari kita kalau mau tekun, kalau mau serius di satu bidang, itu haruslah karena kemauan diri sendiri. Kalau orang nyuruh atau dipaksa, malah nggak bakalan jadi tuh, nggak bakalan fokus, nggak bakalan serius tuh, malah jadi setengah-setengah dan malah buang-buang waktu ya Ustaz. Bosan juga. Nah, itu tadi memang kita butuh gitu ya, kita selalu mendoakan ya agar semua pemuda, terutama diri saya sendiri Ustaz ya, untuk bisa mempunyai kemauan itu sendiri, untuk bisa memiliki kemauan untuk mendekatkan diri kepada Allah, nongkrongnya di masjid, terus juga karena kita tahu apa yang akan kita dapat, yaitu bisa berpengaruh ke keluarga kita tadi. Benar. Nah, itu ya untuk kenapa sih Ustadz Ustadz Bandi ini ya, kita sapanya Ustadz Bandi aja Ustadz ya. Ustadz Bandi aja. Yaitu kenapa mau menjadi santri, kemudian berkhidmat di masjid, dan juga sekarang menjadi santri penerima amanah
keliling satu Indonesia 1000 masjid ya Insya Allah Ustaz, ya. mohon doanya ya. Nah, itu dia. Nah, oke, itu tadi latar belakangnya. Terus juga, oke, mungkin sekarang langsung ke banyak orang atau takmir yang pengen tanyakan juga ya kepada pelakunya langsung ya, anak mudanya langsung. Kenapa sih anak muda ini sekarang jarang memiliki prinsip atau kemauan seperti Ustadz Bandi, dan bagaimana cara menumbuhkan rasa kemauan itu agar bisa banyak lagi anak muda yang mau memakmurkan masjid? Iya, benar. Karena memang anak muda itu ketika dia ditanya kenapa nggak ke masjid, ya emangnya dapat apa? Gitu. Karena memang ketika kita sholat kan nggak langsung dibalas sama Allah tuh. Nggak langsung instan ya. Nggak langsung instan. Apalagi anak muda sekarang itu sukanya instan. Apalagi dengan canggihnya teknologi, sosial media yang luar biasa. Akhirnya apa? Iya, dengan sosial media itu bisa membuat mereka lalai untuk ke Allah, bisa membuat mereka lalai untuk ke masjid. Akhirnya sosial media itu bisa menjadi resources mereka, sumber untuk mendapatkan penghasilan mereka. Nah, jadi kalau orang nanya apa sih kami dapatkan di masjid? Nggak keren lah jadi anak muda yang hobi ke masjid. Capek aja lah. Capek aja, ngapain? Kayak ustadz aja ke masjid. Ya kayak ustadz aja, nanti dibilang kami soalim. Ya, stigmanya takut dikatain orang ya. Takut dikatain orang. Takut dikatain orang nanti beginilah. Nanti kami dibilang soalim, so ustazah, so ustadz. Takut dijauhi teman. Takut dijauhi teman, takut dijauhi circle-circle yang dulu. Iya. Iya, it's okay, enggak apa. Tapi itu adalah problemnya anak muda. Iya kan, yang anak muda kita kenal hari ini posisinya instan, sukanya pada zona yang nyaman, ya kan? Rebahan. Jadilah pemuda yang bawa perubahan gitu ya. Jadi nggak semua anak muda yang punya prinsip yang sama seperti apa yang disampaikan tadi. Nah, tentu untuk mengajak anak muda itu mau balik ke masjid, ya kan, mau menumbuhkan rasa cintanya ke masjid, tentu harus ada campur tangan seorang marbot masjid yang profesional. Nah, iya. Pengurus masjid atau takmir masjid yang profesional dan kreatif. Lah, apa sih yang disukai anak muda hari ini? Main game. Betul. Main Mobile Legend. Buatkan fasilitas main Mobile Legend di masjid. Gak apa-apa itu Ustaz ya? Gak apa-apa. Kasih mainnya di pelataran. Ketika waktunya sholat, ya sholat. Itu ketika jeda dulu. Ketika waktu baca Quran, dikasih syarat. Boleh main game, tapi ya kan dengan wifi gratis, dikasih wifi, dikasih fasilitas, minum, ya kan. Tapi kasih ketika makan kalau bisa ya. Ketika waktu sholat. Ketika waktu baca Quran. Stop dulu, ya. Nah, jadi begitulah caranya kreativitas seorang takmir masjid. Bisa nggak kita buat main PS5 di masjid? Bisa. Bisa aja buat di pelataran. Turnamen ya. Pelataran masjid. Buat turnamen, tapi dengan syarat harus sholat, harus baca Quran di masjid. Itu kan sebagai pintu masuk. Awal-awalnya. Metode awal untuk ngajak orang balik ke Quran dan balik ke masjid. Karena yang mereka inginkan itu, yang ada sama anak muda hari ini, kafe, game, apa lagi? Ya, ngobrol, ya kan. Ya. Terus mereka pengen penghasilan yang instan, iya. pengen dapat gaji loh, ya kan. Pengen jadi content creator atau pengen terkenal sosial media gitu. Nah, iya itu. Nah, sebenarnya semua itu bisa nggak difasilitasi oleh masjid? Bisa. Sangat bisa. Kalau takmir masjidnya kreativitas. Kalau takmir masjidnya itu melek sama teknologi, melek sama punya pandangan untuk anak muda, betul-betul serius bagaimana mengajak anak muda ke masjid. Pasti dia punya ide, kreativitas untuk bagaimana program-program yang dibuat, program-program ciptakan itu bisa menjadi wasilah untuk anak muda balik ke masjid. Tentu program yang relate sama anak muda hari ini. Satu, kalau misalnya seperti Masjid Ismu Yahya, insya Allah sebentar lagi kawasan yang liter U, nanti kita akan bakalan buat tempat gym, tempat lapangan voli, tenis meja, buat bangunan baru ya, mini Ustaz? soccer, ya insya Allah kedepannya kita akan buat perpustakaan juga. Nah, insya Allah Kita akan sediakan fasilitas untuk orang-orang yang mau ngonten, untuk orang-orang yang ada mau tampil sosial media, ada pelatihannya. Betul. Ada diajarkan bagaimana jualannya, affiliate misalnya, bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari teknologi. Digital kita fasilitasi di masjid. Tapi ketika waktunya sholat, baca Quran. Iya. Jadi akhirnya apa? Oh, orang menganggap masjid itu bukan hanya tempat sholat. Jadi anak muda menganggap sekarang
masjid itu kan hanya tempat sholat. Iya, karena memang itu sudah divakum. Kalau dia sebagian takmir masjid menganggap masjid itu bukanlah menganggap bahwasanya masjid itu hanya sebagai tempat untuk ibadah, untuk sholat saja. Padahal enggak. Masjid itu sebenarnya adalah solusi untuk umat. Solusi untuk anak muda balik ke Quran. Dengan apa tadi? Dengan diiming-iming program tadi yang real sama anak muda. Begitu. Iya, mohon maaf mungkin kalau sekarang karena ya sebagian besar masjid di Indonesia banyaknya Ustaz ya. Iya. 800.000 menurut data yang 800.000 masjid. Iya. Titik di Indonesia. Ya, 800.000 masjid lebih malah ya, belum termasuk musola dan lain sebagainya. Sebagian besar mungkin 50% ke atas hanya menjadi tempat sholat atau titik, udah itu aja. Cuma kalau kata Mbah Ton ya tadi, itu mungkin sama nggak ada bedanya sama candi, tempat ritual, cuma dipakai pas untuk ibadah, habis itu dikunci. Nah, itu dia yang menjadi permasalahan kita di hari ini. Masjid Indonesia banyak orang yang mau mendirikan masjid tapi belum tahu gimana cara mengelolanya. Benar sekali. Jadi tadi itu bukan hanya kita menyalahkan anak muda kenapa nggak punya cinta ke masjid, ya juga disalahkan ya takmir masjidnya juga. Kenapa nggak kreativitas buat programnya? Betul. Kenapa buat prinsip bahwasanya program itu masjid itu sebagai tempat ibadah saja? Padahal kalau kita betul-betul profesional dengan masjid itu bisa membawa, bisa memberikan perubahan kepada masyarakat. Ibaratnya bisa menjadi solusi untuk umat ketika umat datang ke masjid dalam keadaan lapar. Harapannya balik dari masjid kenyang. Betul. Ada fasilitas makan gratis di situ. Ketika anak muda yang nggak tahu arahnya mau kemana hidupnya, ketika datang ke masjid, ada seorang santri atau orang masjid atau takmir yang datang mengarahkan anak muda ini untuk begini loh arah hidupnya. Dapat solusinya gitu. Dapat masalah. Ketika anak muda punya masalah datang ke masjid, selesai masalahnya. Ketika anak muda punya masalah di uang, di penghasilan atau di gaji, ketika datang ke masjid dapat fasilitas dari masjid. Oh begini loh cara jualannya, begini loh cara anak muda punya penghasilan, kayak diajarkan langsung. Jadi masjid bisa memberikan solusi untuk umat gitu, bukan hanya tempat ibadah dan sholat saja. Nah gitu ya. Masya Allah, itu dia memang ya yang menjadi permasalahan dan juga tantangan ya. Solusinya juga ternyata memang butuh kreativitas. Nah sekarang ya tadi mungkin sekarang mindset takmir masjid tadi ya, yang anak muda umur 40 tahun tadi ya rata-rata yang menjadi ketuanya, yaitu kurangnya kreativitas, kurangnya update mungkin ya. Benar. Mungkin kalau bahasa sekarangnya tuh kurang melek teknologi, kurang main sosmed, karena zaman sekarang udah maju sangat pesat ya, apalagi di bidang teknologi, bidang sosial medianya. Nah ya banyak orang-orang yang di atas kita atau bapak-bapak kita yang menjadi takmir masjid ini, ada yang memang nggak update, ada yang memang nggak mau update tentang itu. Nah, jadi ada saling apa ya, nggak masuk gitu, nggak salah anak mudanya jadinya males karena nggak ada program yang untuk mereka berkembang, bertumbuh di masjid. Yang itu takmir masjid sekarang kayak ya acuh gitu dengan kemajuan sekarang ya. Dalam mindsetnya masih ya tempat sholat gitu. Udah. Nah gimana Ustadz caranya kira-kira untuk membuka pandangan atau mindset dari takmir yang sepuh-sepuh ini ya, agar bisa mau gitu untuk merangkul anak muda, karena siapa lagi yang mau ngelanjutin nih masjid, pengurusan masjid kalau bukan anak mudanya. Iya, yang pasti jangan sampai jarak antara anak muda sama orang tua tuh jauh. Terlalu jauh. Jadi bahkan ada satu masjid yang kayak bahasanya itu anak muda itu susah mendapatkan anak muda itu kayak dipersempit, kayak dihambat. Anak muda itu nggak bisa apa-apanya. Ketika anak muda mau, jadi ada pengurus masjid yang itu ketika dengan anak muda, dia mau rekrut anak muda, takutnya anak muda itu nggak bisa ngapa-ngapain karena saya dulu lahir dari dia. Ya kan, karena saya
keduluan lahir gitu ya. Jadi saya punya pengalaman yang banyak. Akhirnya apa? Gak percaya ya sama potensi anak muda sama, ini. nggak dikasih jalan anak muda ini. Banyak takmir masjid yang nggak ngasih ruang, kesempatan untuk anak muda berkarya. Padahal anak muda itu luar biasa sekali. Karena masjid hari ini ya menyesuaikan teknologi sekarang. Betul. Ya kan? Nah, beda zaman ya, beda zaman. Maka yang pertama adalah pesan untuk para takmir masjid jangan sampai gap antara anak muda sama orang tua itu jauh. Karena apa? Nanti ketika para pengurus masjid yang sesepuh itu sudah meninggal dunia, nanti kebingungan nanti imamnya siapa ya? Yang muazzinnya siapa ya? Yang menggerakkan programnya siapa ya? Kenapa? Dia bingung nyarinya. Kenapa? Ketika masih mengurus masjid, anak muda itu dikasih kesempatan. Anak muda itu dikasih ruang, dikasih panggung untuk berkarya. Ketika dia wafat, dia kebingungan. Siapalah kadernya? Siapa lagi yang menggantikannya? Nah, maka yang satu itu harus dipegang prinsipnya. Yang kedua, ya pasti buka hati dan pikiran untuk diskusi bareng. Apa sih yang mau kita jadikan masjid ini? Bagaimana sih masjid ini biar ramai? Bukan hanya tentang beton dan besi, tapi bagaimana masjid itu punya fungsi dan kontribusi untuk orang banyak. Bagaimana masjid ini punya banyak kebermanfaatan. Banyak sekali orang-orang yang berpaut dengan masjid. Kita mikirkan bagaimana masjid ini ramai, bagaimana umat ini masalahnya selesai di masjid. Nah, tentu ada diskusi bersama pengurus masjid dan tentu jangan lupa ajak anak muda untuk ikut terlibat. Nah, yang ketiga saran saya adalah buat kolaborasi. Buat kolaborasi melihat masjid mana sih yang udah bergerak programnya. Masjid mana sih yang udah ramai, studi banding, datangi masjidnya. Buat kolaborasi. Bagaimana sih biar masjid kami ramai seperti masjidnya ini? Misalnya masjid A ramai, maka masjid B datangi masjid A ini. Cari tahu, studi banding, belajar. Boleh kita sebutkan Ustaz? Masjid apa? Masjid Sejuta Pemuda. Masjid Sejuta Pemuda. Masjid Baitul Huda dan Masjid Sejuta Pemuda. Masjid Baitul Huda itu cabang daripada Masjid Ismu Yahya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi Masjid Ismu Yahya itu pusatnya itu di Kuburaya, Kalimantan Barat, dekat Pontianak. Perbatasan dengan kota Pontianak. Punya cabang ada di Baitul Huda di Bandung. Punya cabang ada di Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi. Punya cabang di Lombok, Masjid Jalan Cahaya. Punya cabang di Solo, Pondok A5. Banyak macam cabangnya, banyak sekali mitra-mitranya, ada Munzalan, kapal Munzalan, ya kan? Termasuk di Masjid Sentra apa tadi? Surau ya? Surau BMC. Berkah Madani Center. Itu juga kita sedang kolaborasi juga. Banyak Joko Karyan, Al-Falah Sragen. Banyak masjid-masjid yang itu menjadi percontohan. Menjadi tempat untuk belajar, untuk studi banding. Datang. Mungkin bisa mengalokasikan uang kasnya ya. Iya, benar. Jadi uang kas itu bukan hanya untuk pembangunan betul. Tapi dipakai lah untuk penggerakkan program. Karena cari ilmu banget. Iya, betul. Karena orang titip uang itu bukan untuk disimpan. Bukan untuk dideklarasikan ke orang banyak. Alhamdulillah, saldo kali ini ada tiap Jumat ada 2 miliar yang masih tersimpan. Seharusnya 2 miliar itu bisa memberikan banyak kebermanfaatan untuk orang banyak ketika itu jadikan program gitu. Bisa juga dialokasikan dari sekian dana itu untuk pergi belajar ke masjid-masjid yang sudah aktif programnya, sudah ramai, menjadi percontohan nasional. Atau korbankan uang pribadinya. Kalau kita serius, profesional mau mengurus masjidnya Allah, tidak mungkin Allah tidak bantu kita. Tidak mungkin Allah tidak muliakan kita. Asalkan kita itu punya keseriusan tadi, betul-betul mau mengurus masjid. Niatkan aja, semoga dengan mengurus masjid ini bisa jadi wasilah untuk orang banyak balik ke Allah. Kalau saya misalnya jadi ketua takmir, saya pasti berpikir, saya jadi ketua takmir paling 5 tahun misalnya. Maka 5 tahun itu pikirkanlah kira-kira karya apa sih mau saya tinggalkan. Ketika saya meninggal dunia, ada kebaikan masjid selama 5 tahun saya mengabdi. 5 tahun itu saya berkhidmat. Ternyata 5 tahun itu ada program berbagi makanan. Ada jejak. Ada portofolio di situ. Dan itu menjadi amal jariah. Dan itu menjadi standar. Oh, ternyata Pak Takmir ini sudah punya karya. Sudah punya investasi kebaikan. Sudah punya mesin kebaikan. Itu menjadi amal jariah. Ada legacy. Ada legacy ditinggalkan. Dari orang yang berinfak juga dapat kebaikan. Donatur dapat kebaikan. Yang menjalankan pengurusnya juga, ia menjalankan programnya, ya kan? Ia mengaktifkan program juga dapat
kebaikan amal jariah juga. Itu namanya kebaikan berjamaah. Masya Begitu Ustaz. Dan begitulah pesan untuk takmir masjid. Jadi jangan banyak disimpan uangnya, karena berbahaya. Apalagi kalau disimpan 2 miliar, takmirnya meninggal dunia, wafat. Waduh, sayang sekali. Iya. 2 miliar itu nggak dikelola dengan amal soleh. Gitu. Betul, ya. Jadi sia-sia ya. Sia-sia sekali. Selama mengurus masjid sudah dijatah ya. Mungkin. Padahal itu kesempatan dari Allah loh. Betul. Iya kan? Kesempatan Udah besar. Allah pilih. Jadi takmir, Jadi ketua. takmir. Jadi ketua. Misalnya, hey si A, dia katakan kan, pilih jadi ketua masjid. Betul. Allah tuh sedang mengirim pesan, tinggalkanlah legasi terbaik. Betul. Ya kan? Pakai standar. Ketika kamu jadi ketua takmir, sudah berapa banyak sih jamaah yang baca Quran di masjid? Sudah berapa banyak sih anak muda yang datang ke masjid? Sudah berapa banyak sih orang-orang yang buta aksara Quran? Ya. Yang Itu mungkin yang akan ditanyakan Iya. oleh Allah ketika ditanya di alam akan dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. Bukan udah bisa ngumpulin berapa miliar uang kas masjidnya. Iya. Iya kan? Tapi dipakai untuk apa? Tapi itu uang yang udah dititipkan itu udah memberikan kebermanfaat Iya. sebesar apa gitu ya Sebesar di dunia, di buminya Allah ini. Masya Allah. Itu tadi ya untuk pesan Iya, kepada jadi- para takmir. Kita sudah mungkin itulah ya, kita harus bisa takmirnya, bisa mengerti kondisi kemajuan teknologi Iya. sekarang, dan anak mudanya juga harus mau belajar, mau Benar. tahu tentang ilmu agama. Oh, kenapa sih saya harus ke masjid? Karena tadi insya Allah pahalanya bukan mengalir ke dirinya sendiri, tapi ngajak keluarga Iya. besarnya. Masya Allah. Itu tadi tentang takmir masjid dan juga problematika atau tantangan mengajak anak muda ke Benar, dalam masjid. menantang sekali ya. Ya. Ternyata ya tadi ya kita mungkin sedikit lagi membicarakan soal Masjid Ismuhiyah ya. Benar. Ini di dekat Pontianak ya, tapi itu sudah masuk ke Kabupaten Kubu apa? Kuburaya. Kuburaya. Berarti dengan masjidnya Ustadz Lukman Ayahman itu jauh apa dekat Ustadz? Dekat sekali. Dekat sekali ya. Kalau lebih 10 menit. Nah, kalau dulu itu pengasuhnya Ismuyah ya, kiainya kita di sana itu Kiai EN atau kita sapa ABN. ABN. Dulu itu sebelum ada Ismuyah ya, beliau khidmat di kapal Munzalan. Mm-mm. Masjid kapal Munzalan, berkhidmat di Baitul Mal, jadi pimpinan di sana. Ketika sukses, singkat cerita, dapatlah amanah dari gurunya itu Kiai Luqmanul Hakim untuk mengelola satu kawasan atau tanah wakaf di dekat Munzalan. Nah, Itulah Masjid Ismuhiyah. terciptalah Masjid Ismuyah ya. Adalah saya di situ. Masya Allah. Bergabung di Masjid Ismuyah ya maksudnya. Nah, jadi kalau jarak ya paling 10 menit dari. Kalau ditanya Masjid Ismuyah sama Munzalan tuh apa sih katanya? Ya Munzalan tuh gurunya Ismuyah ya gitu. Beradiknya Ismuyah ya. Guru. Ya. Ya apa menyebar ada lahan ya dari kapal Munzalan Iya ada dibuatkan lahan, masjid lagi ada ya? lahan dari orang baik, ya kan, dari orang baik. dititipkan di Dititipkan, kapal Munzalan. Sama gurunya, pengasuhnya masih kapal Munzalan, ya kan dapat. Ustadz EN tadi. Enggak, Kiai Luqman. Kiai Lukman. Lukman, wasilah dari situ, disampaikanlah tanah wakaf itu ke Kiai EN. Nah, karena Kiai Dikelola oleh- dikelola karena Kiai EN punya satu prinsip yaitu sami'na wa ta'na sama guru, karena guru yang nyuruh, Ya. maka langsung segera dikerjakan. Tidak tahu Jangan menunda-nunda. jangan menunda. Jadi Nah, ya. tak tahu gimana nanti ke depannya. Intinya mereka Buat punya dulu. prinsip buat saja dulu atau mulai saja Mulai dulu. saja Nanti dulu. Allah yang akan Mudahkan. bimbing. Jadi sekarang pengasuhnya Kiai Adi Pratama Naresindo atau biasa kita sapa BN, lalu pimpinan masjidnya namanya Ustadz Kiki Supardi. Nah, Ya. jadi begitulah ceritanya. Masya Allah itu ya. Jadi hubungan sama Masjid Kapal Munzalan itu seperti bapak ya. Bapak, ya. guru ya. Gurunya ya Gurunya yang Ismuhiyah, membuat ya. Masjid Ismuhiyah. Ya. Nah, kemarin juga kalau To'ya itu pembina ya di To'ya itu Kapal Munzalan. founder. Ya? Foundernya pertama kali di Masjid Kapal Munzalan. Foundernya, ya beliau banyak sekali sih ceritanya beliau ya. Dulu kan beliau merebut masjidnya Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Nah, lalu berkhidmatlah di Masjid Kapal Munzalan. Dulu itu perjuangan luar biasa sekali tuh. To'ya sama Ayahman. Bahkan dulu jamaah Masjid Kapal Munzalan itu sedikit sekali.
cara meramaikan masjid biar ada jamaahnya, mereka jemput. Satu-satu. Dijemput pakai mobil. Door to door ya. Dijemput pakai mobil, anak yatim, para orang-orang yang ini dijemput, ajak ke masjid. Dikasih sembako, dikasih makanan, dikasih hadiah dan sebagainya lah. Itu pemanjang. Jadi orang mau ya. Orang mau. Jadi foundernya itu To'ya. To'ya. Ya. Belum lama ini To'ya juga mampir ya ke surau kita. Iya. Sudah safari dakwah juga kemana-mana. Ya. Bersama Ustadz Bayu ya. Ya, Abi Bayu. Sekarang masih mungkin masih bersamanya Abi Bayu atau enggak ya? Pokoknya lagi safari di seluruh Sumatera ini, Ustaz. Tentu kita doakan guru-guru kita itu sehat gitu ya. Amin amin. Berkahi perjalanan insyaallah. Ya. Ya, walaupun memang udah lebih tua dari kita, tapi semangatnya untuk dakwah, luar biasa. Jiwanya masih muda. Betul. Enggak ada kata lelah ya, berkeliling-keliling kota. Terutama kami lagi fokus di Sumatera ini ya tentunya. Ya, semoga kita doakan selamat ya di perjalanan. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan. Oke. Itu tadi ya Ustadz Bandi tentang anak muda tentunya. Nah, mungkin ke Ustadz Bandi sendiri kan masih 24 Ustadz ya. Masih 24 OTW 25 tadi ya. Doanya ya. Alhamdulillah, semoga panjang umurnya Ustaz ya, masyaallah. Nah, tapi kan sekarang lagi berkhidmat di masjid, sekarang lagi diberikan amanah jadi santri pemegang amanah penerima amanah tadi ya dari Ismuyah ya. Iya, benar. Yaitu safari ke masjid-masjid sebanyak target 1000 masjid dari Guru Bandi, KIN. Insyaallah doanya. Tadi. Oke. Sekarang masih 24. Nah, mungkin ada titipan juga tadi ya pertanyaan. Kenapa Ustadz Bandi mau tetap menjalankan amanah, karena ke 1000 masjid kan butuh waktu yang cukup lama. Iya, benar. Kalau estimasi Ustadz berapa tahun tadi Ustadz untuk 1000 masjid? Kalau 1 hari 3 masjid itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun. 2 tahun lah ya. 2 tahun. Nah, itu juga membutuhkan waktu. Nah, apakah dari Ustadz Bandi ini nggak mau gitu untuk meniti atau mencoba karir lain gitu, Ustadz? Nah, ini kan anak muda mungkin stigma kepada masjid yaitu tadi ya, mungkin nggak digaji gitu ya. Terus juga kalau digaji mungkin berapa sih gaji marbot ya kan? Benar. Nah, gimana Ustadz Bandi? Kenapa mau gitu tetap berkhidmat di Masjid Ismu Yahya, menjadi penerima amanah? Apakah kedepannya mau meniti karir atau gimana Ustadz? Ya, sekarang sedang meniti karir. Ya, karirnya ini ya Ustadz. Ya? Enggak, maksudnya yang meniti karir terbaik gitu ya. Ya, ini sebenarnya hanya tirakat buat portofolio terbaik lah semasa masih hidup. Masih muda, masih kuat. Masih muda. Kalau kiai kita bilang itu jangan mati sebelum meninggalkan karya. Gitu. Kan jejak itu kan masih akan terus ada, ya kan? Iya. Bagaimana cara kita meninggalkan jejak terbaik? Ya mulai saja dulu dengan kebaikan. Ketika ada guru yang mengarahkan, saya ya sekedar hanya bisa taat, samina wa ta'na pada guru, siap saya mulai. Nah, ternyata hikmahnya luar biasa, kebaikannya luar biasa ke depannya. Dan kenapa sedang mau meniti karir yang mana lagi? Saya juga ya imam masjid, mungkin dikenal sebagai branding imam muda Masjid Ismu Yahya, yang punya visi mengimami seluruh masjid. Bersuara merdu ya teman-teman. Merdu ya, karena banyak saudara merdu Indonesia ini ya. Masya Allah. Tapi juga saya juga belajar jualan, belajar usaha. Ada bisnis juga ya, usaha. Ada jualan juga, jadi reseller. Karena kita di sana itu santri itu diajar kemandirian. Mungkin bisa sambil minum Ustaz. Iya, enggak apa. Diajar kemandirian Ustaz. Jadi bukan hanya diajarkan untuk menghafal Quran, bukan hanya diajarkan untuk menghafal ayat-ayatnya Allah, tapi juga mempraktekkan ayat-ayatnya Allah. Implementasinya. Jadi tetap profesional dengan skillnya masing-masing. Ada skill public speaking, ya mungkin saya di public speakingnya, di imamnya juga sedang belajar jualan juga. Karena kenapa belajar jualan? Kenapa belajar dagang? Karena Rasulullah itu juga pedagang. Begitulah dia. Jadi ibaratnya kalau ditanya
Kenapa nggak jadi PNS? Kenapa nggak jadi pegawai negeri sipil? Karena itu menjamin dapat gaji setiap bulannya, ya kan? Ada Mati pun ada lagi. ada pensiunannya. Iya. Sedangkan kerja di marbot masjid nggak jelas. Nanti kedepannya kamu mau nggak jelas masa depannya seperti apa. Kalau bergabung di pegawai negeri sipil atau bekerja di tempat pemerintahan, ya kan? Iya. Akan dapat gaji, dapat tunjangan pensiun dan sebagainya. Iya. Juga saya juga PNS juga, Ustaz. Iya. Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Singkatan baru lagi ya. Oke. PNS itu jadi pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkhidmat. Betul. Ya saya tuh pernah mikir kalau kita melakukan apa yang Allah inginkan gitu ya, menjadikan hamba yang Allah mau, dan kita enggak, dan apa ya, setiap aktivitas kita lakukan sehari-hari itu adalah atas dasar maunya Allah, maka mustahil Allah itu akan hinakan kita. Betul. Dan mustahil Allah nggak akan muliakan kita. Mustahil. Mustahil sekali Allah nggak akan muliakan kita. Maka Allah akan jamin masa depannya. Allah akan jamin kehidupan selanjutnya. Asalkan benar-benar tadi menjalankan perintah Allah, berkhidmat di masjid. Dan karir yang saya geluti hari ini, yang saya tekuni hari ini itu punya kaitannya untuk bantu agama Allah. Nah gitu. Karena banyak impian ada hari ini, impian itu tidak dikonversikan ke kebermanfaatan untuk orang banyak. Jadi impian besar dan punya manfaat. Impian yang besar dan punya manfaat dan bisa menjadi legacy, menjadi pasif amal, pasif income. Mesin kebaikan. Nah, macam-macam. Kalau yang jago teknologi, jago IT, bisa buat aplikasi. Bagaimana caranya bisa berkhidmat di masjid? Buatkan aplikasi masjid. Untuk mempermudah. Buatkan aplikasi Quran dan itu jadi amal jariah. Jadi berkaryalah, jagolah di berbagai bidang. di bidangnya masing-masing. Sampai itu menjadi sebuah karya dan karya itu menjadi mesin kebaikan yang itu terus ngalir sampai kita meninggal dunia, ke orang tua kita, ke keluarga kita. Jadi sebenarnya karir dunia juga dunia dapat, akhir juga dapat. Iya. Nah, jadi sebenarnya imam muda ini sebenarnya kader juga untuk pintu masuk ngajak orang balik ke Allah dan Quran. Betul. Tapi sampingnya yang lain saya juga punya, juga jualan juga belajar jualan jadi reseller gitu Ustaz. Nanti kedepannya pengen berusaha. Nah, karena itu adalah benchmarknya saya adalah Kiai EN, abi kami di pondok, ya kan, Kiai kami di pondok yang beliau itu bukan hanya seorang pendakwah ke panggung, tapi juga dia seorang pengusaha nasional. Nah, itu yang mahal. Jadi rantai itu, keilmuan itu yang mau diturunkan ke santri-santrinya. Dia jadi pendakwah yang mandiri, yang berkualitas, yang finansialnya itu aman. Banyak ya. Hanya karena kita harus kaya, wajib kaya. Biar kita nggak direndahkan, begitulah dia. Biar banyak kebermanfaatan gitu. Nah, masya Allah ya. Mohon doanya. Ya, itu juga menjadi motivasi ya untuk teman-teman semua yang sedang berjuang di agama Allah ini, menjadi pemakmur masjid. Gak usah khawatir akan masa depan. Betul. Ya. Allah akan tuntun masa depan yang indah dan cerah. Amin. Dan bahagia juga, tenang. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Itu tadi bisa menjadi motivasi yang kuat gitu ya kepada takmir masjid, bahwasanya ya tadi Ustadz Bandi juga nggak hanya sekedar berdakwah gitu ya, nggak hanya mungkin dalam tanda kutip tadi pemasukan beliau itu hanya dari amplop gitu ya Ustadz ya. Berarti ya. Tapi beliau juga mengikuti gurunya ya, Ustadz EN tadi ya. Abi EN tadi yang menjadi pengusaha nasional skalanya sudah ya Ustadz ya. Berarti dia juga, Ustadz Bandi juga tadi berarti mulai belajar bisnis. Terinspirasi dari Kiai EN. Iya, berarti udah mulai pengen menuju ke sana pasti. Ya, berusaha untuk bisa mendapatkan income juga dari luar beliau safari dan juga berdakwah gitu ya. Mungkin anak muda itu mengira jadi marbot masjid itu hanya jadi imam, hanya jadi itu dia tadi stigma. Hanya jadi muazin, hanya jadi baca doa, atau orang bilang pendakwah itu hanya ngomong ceramah di panggung, tapi enggak, berdakwah dengan skillnya masing-masing. Kalau kamu jago skill usaha, maka jadilah pengusaha yang berquran, yang itu bantu agama Allah untuk dakwah. Kalau punya jago desain grafis, desainkanlah yang terbaik untuk
untuk dakwah. Itu niatnya Ada untuk kajian ada misalnya, kajiannya. Kalau ada ustadz-ustadz yang datang, buatkan flyer terbaik. Begitu. Yang Itu menarik gitu. yang menarik dan itu bisa menjadi orang yang desainkan flyer itu ambil bagian dalam dakwah juga. Begitulah. Dapat juga Dapat juga. pahalanya. Seorang desain grafis yang berdakwah, seorang pengusaha yang berdakwah, Seorang editor. editor juga. Banyak hal. Apalagi misalnya, banyak lah, ya. Tapi asalkan dia bisa tadi itu punya pola pikir yang berbeda tadi. Nah, dan dia membuka cakrawalanya gitu dia. Dia nggak sempit gitu Ustaz ya. Betul ya. Salah satu juga ya terus banyak literasi mungkin ya Ustadz ya. Karena Indonesia ini cukup memprihatinkan ya nilai literasinya. Makanya mungkin maaf ngomong mungkin berarti cakrawalanya belum seluas itu ya. Iya, benar. Ya, mungkin kita sama-sama muhasabah diri ya Ustadz ya. Harus. Bukan hanya untuk pemirsa tapi diri kami masing-masing untuk dapat selalu setiap harinya itu lebih baik dari hari kemarin. Dan juga kita tidak merasa paling benar dari yang lainnya. Nah, itu tapi dia. kita sedang berusaha untuk menjadi orang yang baik. Walaupun maksudnya kalau berusaha menjadi orang baik berarti sebelumnya nggak jadi yang baik, enggak. Kita sedang terus berusaha bagaimana setiap harinya ada orang yang baik. Bukan merasa benar, ya bukan juga merasa soleh, tapi sedang ya belajar untuk menjadi orang baik ke depannya. Terus menjadi orang yang baik gitu. Jadi kita berbuat seperti ini baik itu terutamanya bukan untuk jadi dilihat orang lain ya Ustaz ya, tapi ya untuk diri kita sendiri kita. Ya kita yang akan mendapatkan manfaatnya, yang kita akan mendapatkan banyak keberkahannya. Kalaupun itu kadang dipandang nggak suka oleh orang lain ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita yang mengusahakan yang terbaik dan tujuan kita atau niat kita selain untuk diri kita juga bisa insya Allah menginspirasi, membalikkan hati gitu ya orang-orang yang belum terbuka. Betul Ustaz. Dan juga Ustaz ya yang Anda sering sampaikan kepada kawan-kawan yang lain itu sebelum wafat itu meninggalkan jejak kebaikan. Kamu mau dikenal sebagai apa sih? Kalau seandainya bro meninggal, berarti yang saya kenal adalah bro pernah mengisi podcast dakwah, pernah menjadi moderator podcastnya dakwah, iya kan? Ditonton oleh banyak orang videonya. Kalau anak wafat yang kenal saya apa? Imam muda keliling Indonesia, waktu pasti, ya kan? Pendakwah. Jadi meninggal ketika meninggal dunia mau dikenang sebagai apa? Mau dikenal sebagai apa? Apalagi kalau dia marbot masjid yang sukses. Si dia ini sebelum meninggal dunia dia membuat program. Program apa? Berbagi sembako untuk anak yatim misalnya. Yang hingga hari ini masih terus berjalan. Kalau misalnya dia anak muda meninggal dia. Ada anak muda si A misalnya namanya. Meninggal dunia, ternyata sebelum dia meninggal dunia, setiap harinya dia buatkan desain flyer atau dia ngedit video untuk dakwah. Orang yang meninggal dunia dia dikenal sebagai orang yang semasa hidupnya berdakwah dalam editor videonya. Begitu Ustaz. Jadi pertanyaannya, kamu ente Ustaz Pontianak meninggal wafat mau dikenal sebagai apa? Apakah mau dikenal sebagai bandar narkoba? Apakah mau dikenal sebagai orang yang maksiat atau orang yang taat pada Allah dengan jalur tadi itu? Banyak jalurnya. Nah gitulah dia. Sip, sangat-sangat mantap sekali ya, alhamdulillah. Mungkin sudah berapa menit ya Mas? Mas Irfan kayaknya sudah 50 menit, nggak terasa ya ngobrol 20 menit ya. Hampir 1 jam kita bersama dengan Masya Allah imam muda kita dari jauh ya, Pontianak. Sekarang ini alhamdulillah Allah pertemukan di bumi Lampung Bandar Lampung ini kita di sentra masjid ya. Ujung Sumatera ya? Di ujung Sumatera ya. Karena kan di sini ada pelabuhan ke Jakarta ya, Bakau ya. Itu kita udah di ujung Sumatera. Mungkin cukup ya untuk perjumpaan kita pada hari ini. Mungkin masih banyak sebenarnya yang kita pengen berikan lagi, kita share lagi, tapi qadarullah kita ada batasan waktu ya Ustaz ya. Kalau kita lanjutkan mungkin bisa sampai besok ya. Ya mungkin cukup untuk podcast kita pada hari ini. Mungkin terakhir dari Ustadz Bandi, gimana nih Ustadz untuk para anak muda dan juga mungkin para pengurus masjid yang hari ini masih struggle, masih butuh dorongan motivasi agar bisa
memajukan dan memakmurkan masjid di setiap daerahnya. Oke. Jadi pesannya Terakhir. satu, pesan untuk anak muda, jangan banyak rebahan, berikanlah perubahan kepada zaman. Jangan banyak rebahan tapi berikan perubahan. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, jadilah anak muda yang punya visi, punya impian. Jangan takut bermimpi. Bermimpi besarlah untuk bantu agama Allah. Dan jangan mati sebelum meninggalkan sebuah karya terbaik. Untuk para takmir masjid, tetap semangat. Hari ini Allah sedang pilih kita, pilih Bapak semuanya, pilih takmir masjid hari ini Allah amanahkan. Maka jadilah takmir masjid yang terbaik. Yang terbaik, meninggalkan legacy karya terbaik untuk agama Allah. Jadilah seorang takmir masjid yang dikenal ketika wafat, dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan program kebaikannya, dikenal dengan banyak karya yang dilakukan semasa Allah amanahkan di dalam kepengurusan masjid. Maka tetaplah menjadi hamba yang Allah inginkan, pikirkan semuanya umat, bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kita, Allah akan pikirkan kita. Semoga kita bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu juga ya tadi untuk anak mudanya, dan juga mungkin kedepannya mungkin insya Allah saya mungkin Ustadz ya diberikan amanah menjadi pengurus masjid ya. Saya alhamdulillah mendapatkan banyak insight dan semangat baru ya untuk bisa semangat, terutama di sekarang saya berkarya di sentra masjid ya. Saya yang buat konten-konten juga Ustadz ya. Alhamdulillah tadi sudah di-mention anak muda ini sekarang zamannya mainnya digital ya. Digital. Ya, desain flyer. Kan jejak terbaik digital itu. Betul. Dan juga editing video dan juga digital marketingnya, mengiklan dan lain sebagainya ya. Semoga itu juga menjadi semangat terus buat saya dan juga pemuda-pemuda di luar sana untuk selalu meningkatkan skillnya ya. Jadi skill kita itu digunakan bukan hanya untuk dunia kita, melainkan juga membantu agama Allah untuk bisa dikenal di seluruh penjuru bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian podcast kita pada hari ini. Semoga banyak yang sedikit banyaknya yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi banyak masukan baru untuk takmir-takmir terutama dan juga pemuda-pemuda di luar sana. Mungkin saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga Ustaz ya. Jazakallah. Sampai jumpa lagi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang